Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in at-tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberi kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk terus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat dengan rahmat dan karunia-Nya. Di dalam ajaran Islam, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Siapapun dan apapun status sosialnya, apakah dia seorang kiai, ustaz, raja, pejabat, ahli hukum, hingga rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah SAW: kullu nabi Adam khotor, kullu bani Adam khotor. Yang artinya setiap anak Adam atau manusia pasti berbuat kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hanya para rasul yang senantiasa dituntut Allah Ta'ala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga terselamatkan dari dosa. Dan di antara Nabi Adam, Nabi yaitu teladan kita Nabiullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma dalla sahibukum wa ma awa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran surat An-Najm 2-4. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu dengan tobat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali bertobat. Inilah yang dituntunkan junjungan kita Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa khairul khotoina tawabuna, yang artinya
dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang itu bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Taubat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu taba yatubu tauban taubatan, yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Diibaratkan seorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat, jika dia meneruskan perjalanannya, maka dia akan semakin tersesat. Langkah terbaik yang harus dia lakukan adalah mengubah arah kembali ke jalan semula dan melanjutkan perjalanan ke arah yang benar. Seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertobat setidaknya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui atau meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu dan melalui dirinya sendiri atau diberitahu oleh orang lain. Seseorang bisa bertobat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa. Jika seorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil ia bisa kembali jalan yang benar. Dia akan terus berkembang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa seorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan dan ditunjukkan oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah SWT. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami telah termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Karena itu dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah agar dirinya bisa bertobat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan untuk melakukan doa yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersedia memutar arah, kembali meniti jalan yang benar. Taubat bisa diwujudkan dalam diri seorang jika dia dengan rendah hati bersedia berjalan kembali ke arah yang benar. Memang taubat akan selalu memenuhi halangan dan hambatan. Bisa jadi cibiran dan cemoohan masyarakat hadir menyertai perjalanan taubatnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, lingkungan baru yang ingin dia masuki terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dilalui oleh bagi orang yang hendak sungguh-sungguh bertobat. Itulah yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika berjalan menuju tobatnya, dikeluarkan dari surga, berjalan tertatih-tatih di dunia dan terpisah dari istri tercintanya, sampai akhirnya Allah menerima tobatnya. Qala bihitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyanakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala yadullu wa la yasqa. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Surat Al-Taha 123.
Yang ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati terhadap godaan. Seorang yang sudah bertobat sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan. Iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melalui dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Betapa mulia sikap seorang muslim yang berani bertobat, berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatannya. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertobat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak boleh ada langganan bagi seorang yang untuk bertobat dengan alasan apapun. Seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia telah lanjut, Allah tidak akan mungkin mengampuninya, dan alasan-alasan lainnya. Barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 63. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Taubat seorang hamba baru dianggap telah terlambat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam dua keadaan. Yang pertama, taubat ditolak ketika seorang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Dalam sabda Rasulullah SAW, Inna Allaha yaqbalu taubatan ba'di ma lam yughargir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Yang artinya, barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Dengan taubat yang sungguh-sungguh inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpah berkah dan ridhonya, serta akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang suka bertobat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Wa qur rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul syarifil wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واحشر من حزن المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمته إلى يوم الدين اللهم ارفعنا بلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن ما بلغ من كل شخص وسائر كل مسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان